Bab 545. Sedih. Keesokan harinya, Audrey Han seperti mencium aroma makanan dari dalam mimpinya. Dia memegang perutnya, lalu membalikkan tubuhnya. Kemarin malam karena pergi ke perjamuan, jadi dia tidak makan. Setelah kembali dia hanya makan satu mangkuk mie lalu langsung pergi tidur bersama Glenn, dan sekarang dia memang merasa sedikit lapar, sehingga baru dapat mencium aroma makanan. Audrey Han berpikir sejenak, lalu melihat cahaya matahari di luar jendela, mengambil ponselnya dan melihat waktu, dan baru menyadari Glenn yang tidur di sampingnya sudah tidak terlihat. Setelah terdiam sejenak, Audrey Han menukar pakaiannya dan turun, lalu dia ternyata melihat terdapat hidangan di atas meja. Pikiran yang pertama kali muncul, apakah Gita sudah pulang? Akhirnya ketika dia berjalan ke pintu masuk dapur, ternyata dia melihat sesosok tubuh kecil sedang berdiri di atas kursi, sedang berusaha mengulurkan tangannya yang kecil untuk mengambil barang di atas lemari. Melihat kejadian ini, ekspresi Audrey Han sedikit berubah, tetapi dia tidak bersuara, hanya diam-diam melihat Glenn mengambil barang turun baru dapat menghela nafas lega. "Apa yang kamu lakukan tadi?" Mendengar suara Audrey Han, Glenn terkejut, mata di wajah kecilnya berkedip. Dengan ekspresi tidak bersalah berkata, "Mommy, tadi aku baru saja memasak." "Memasak?" Audrey Han mengerutkan alisnya. "Sejak kapan kamu bisa memasak? Apakah kamu tahu ini sangat berbahaya? Berdiri di atas kursi yang begitu tinggi, bagaimana jika jatuh?" Harus diketahui jantung Audrey Han hampir keluar dari tenggorokannya ketika melihat dia berdiri di atas kursi dan mengulurkan tangannya untuk mengambil barang. Dia khawatir jika dia tidak berhati-hati, bagaimana jika dia terjatuh. Tetapi meskipun khawatir dia juga tidak berani langsung memarahinya, khawatir jika langsung bersuara, dapat membuatnya terkejut. "Mommy, tidak perlu khawatir, Glenn bisa sangat berhati-hati, tidak akan terjatuh." Dia dengan serius meyakinkan Audrey Han, lalu berjalan maju dan menaikkan bokongnya yang kecil, untuk meletakkan mangkuk dan sumpit di atas meja, kemudian berbalik dan memanggil Audrey Han, "Mommy, cepat datang makan sarapan." Audrey Han dibuat marah hingga sakit kepala oleh sikapnya, dan tetap berdiri di sana tidak bergerak. Glenn melihat dia terus berdiri di sana, dan hanya dapat berinisiatif berjalan menghampirinya untuk memegang tangannya, tetapi dia tidak dapat menarik Audrey Han, dan hanya dapat dengan suara yang lembut berkata, "Mommy, Glenn tahu sudah melakukan kesalahan, lain kali tidak akan naik ke tempat yang begitu tinggi lagi." "Lain kali?" Audrey Han menyipitkan matanya. Sehingga Glenn segera mengubah ucapannya, "Tidak akan ada lain kali lagi Mommy. Sarapan yang telah aku buat dengan susah payah, apakah Mommy benar-benar tidak ingin memakannya? Nanti akan segera dingin." Audrey Han. Berbicara sampai sini, hati Audrey Han menjadi melunak. Benar, ini adalah sarapan yang dibuat oleh Glenn untuknya, bagaimana mungkin dia tidak memakannya? Bukankah itu hanya akan menyia-nyiakan maksud baiknya? Melihat ekspresi Audrey Han menjadi lebih santai, Glenn segera menariknya duduk di depan meja makan. Mereka berdua duduk bersama, Audrey Han melihat sarapan di depannya. Sebenarnya sangat sederhana, Glenn hanya membuat telur goreng, roti yang baru dipanggang dan susu kedelai. Karena Glenn kursus bidang kuliner, jadi barang yang seharusnya ada di rumah tidak sedikit. Audrey Han mengerutkan bibirnya, menjepit telur goreng dan menggigitnya, dan menyadari ternyata dia menggorengnya dengan sempurna, dan juga sangat lezat. Dia sedikit terkejut, kemudian menatap Glenn. Glenn juga sedang dengan penasaran menatapnya. "Mommy, apakah enak?" Tatapannya dipenuhi penantian untuk menerima pujian darinya. Tentu saja dia tidak akan pelit tentang pujian kepada anaknya sendiri. Audrey Han mengangguk, lalu tersenyum, "Jauh lebih enak daripada ekspektasi Mommy." "Terima kasih Mommy. Kalau begitu Mommy makan yang banyak, jika Mommy suka, di waktu yang akan datang Glenn akan membuatnya untuk Mommy." Audrey Han. Tiba-tiba telur goreng yang dia telan sudah tidak begitu lezat. Setelah berpikir beberapa saat,
dia dengan suara yang pelan bertanya, "Glenn, sejak kapan kamu belajar membuat semua ini?" "Oh, baru mempelajarinya akhir-akhir ini." Audrey Han terdiam sejenak. Glenn berbohong. "Mommy, baru mempelajarinya, kenapa bisa membuatnya dengan begitu enak? Beritahu Mommy, sebenarnya kapan kamu mempelajarinya? Dan juga, kenapa kamu bisa mempelajari ini?" "Hihi." Glenn mengeluarkan senyuman polois anak-anak, lalu dengan serius berkata, "Apakah Mommy sedang memuji Glenn?" "Aku tidak mempelajarinya secara khusus, hanya saja aku sering bersama dengan Bibi Gita, jadi perlahan-lahan aku bisa." "Bersama Gita?" Makanan 3 kali sehari mereka bertiga ditanggung jawabi oleh Gita. Terkadang Audrey Han sendiri juga bisa memasak, terkadang Glenn juga akan menyaksikannya dari samping. Tetapi, sebagian besar dia tidak sering memasak. Mommy terkadang terlalu lelah, jadi Glenn ingin membantu Mommy sedikit. Mendengar ini, Audrey Han merasa sedikit sedih. Dia sama sekali tidak pernah berpikir agar anaknya lebih perhatian dari anak yang lain. Karena jika seperti ini, maka itu berarti lingkungan di mana anak itu tumbuh kurang kasih sayang, sehingga dapat membuatnya perlahan-lahan tumbuh menjadi seorang anak kecil dewasa. Tetapi sekarang Glenn berubah menjadi begitu perhatian, ini menandakan perhatian kepadanya pasti kurang. Berpikir sampai sini, Audrey Han tidak berbicara lagi, diam-diam menghabiskan telur goreng, lalu minum susu kedelai. Sepanjang makan dia sama sekali tidak tersenyum. Glenn melihat dirinya yang muram, dengan sedih bertanya, apakah Glenn memasaknya dengan tidak enak? Jadi Mommy menjadi tidak senang. Audrey Han baru kembali sadar, dan segera mengeluarkan senyumannya, lalu menyangkalnya, tidak, Glenn memasaknya dengan sangat lezat. Dia mengulurkan tangannya dan mengelus kepala Glenn, dan dengan pelan berkata, "Tetapi lain kali tidak boleh membuat sarapan untuk Mommy seperti ini lagi. Kamu hanya anak-anak, kamu hanya perlu menunggu Mommy memasak untukmu saja, atau kamu bisa memberitahu Mommy jika ingin makan, Mommy akan bangun, oke?" Glenn mengedipkan matanya, lalu mengangguk, "Aku tahu Mommy." "Jangan berpura-pura menyetujuinya, kamu harus mengingatnya." Audrey Han sekali lagi mengingatkannya. Kediaman Han. Gita tertidur dengan pulas, sekali putaran badannya tiba-tiba langsung terjatuh dari kasur. Duang. Tubuhnya langsung terjatuh ke ubin yang keras. Awalnya dia tertidur dengan pulas, dan sekarang dia langsung terbangun karena kesakitan, sambil memegang lengannya yang sakit perlahan-lahan duduk, dengan wajah yang bingung. Apa yang terjadi? Dia ingat bahwa kasurnya menempel ke dinding, dan juga ada pagar. Karena dia memiliki kebiasaan tidur, jadi dia secara khusus memesan sebuah kasur, tetapi kenapa masih bisa terjatuh? Gita dengan panik merapikan rambutnya, lalu selanjutnya dia melihat sesosok yang tidak dia duga. Di balkon yang terhubung ke dalam kamar, ternyata ada sesosok yang tinggi duduk di sana. Karena sedang membaca buku, jadi hanya terlihat setengah wajahnya. Sekujur tubuhnya tersorot oleh cahaya matahari. Cahaya matahari di pagi hari sangat hangat, dan membuat sekujur tubuh darinya juga terlihat sangat hangat. Gita terus menatapnya hingga tanpa sadar dia berilusi, kedua tangannya menopang wajahnya, kemudian dengan terdiam menatap Audrey Han. Hebat sekali. Jika setiap hari dapat bertemu dengan pria idamanku seperti ini di dalam mimpi, pasti akan sangat baik. Pada akhirnya, Gita menghela nafas. Akhirnya saat ini ternyata Audrey Han bergerak, kemudian tatapannya yang datar tertuju pada wajahnya, bibirnya yang tipis bergerak. Sudah bangun. Bersambung.